Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang tahun Yobel. Kita akan melihat di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Imamat 25 ayat yang ke-10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tahun Yobel? Jadi tahun Yobel itu adalah tahun ke-50. Yobel itu sendiri artinya terompet. Karena pada saat bangsa Israel memasuki tahun ke-50 ini, mereka akan memeriahkannya dengan membunyikan nafiri. Selain itu, mereka juga akan memberikan satu pernyataan kemerdekaan. Mengapa ada pernyataan kemerdekaan ketika mereka memasuki tahun Yobel ini? Karena semua orang yang tadinya diperhamba atau orang-orang yang memiliki hutang piutang akan beroleh kelepasan. Tanah-tanah yang dulunya mereka pernah jual atau mereka pernah gadaikan kepada orang lain akan dikembalikan kepada dirinya sebagai sang empunya tanah tersebut. Jadi setiap 50 tahun itu terjadi berulang-ulang. Pada tahun ke-50, pada tahun ke-100, pada tahun ke-150 terjadi berulang-ulang. Harta mereka, atau kalau saya gambarkan seperti saldo bank mungkin ya, seperti saldo bank, masing-masing orang Israel, harta milik orang Israel akan diratakan. Artinya akan dikembalikan pada titik semula. Hutang akan dihapuskan, semua kemilikan akan dikembalikan kepada keluarga pemilik asal, kemudian para budak juga atau para hamba akan dibebaskan. Jadi tahun Yobel adalah tahun yang sangat-sangat dinantikan. Tahun Yobel menjadi tahun rahmat Tuhan, yaitu kabar baik bagi orang-orang Israel yang mengalami ketertindasan. Tahun Yobel menjadi satu kabar sukacita, kabar baik bagi orang miskin, sebab mereka akan menjadi kaya kembali. Kenapa bisa? Karena yang hartanya dulu dijual, mereka yang memperhambakan diri karena hutang piutang. Kita dapat belajar itu dalam kitab Perjanjian Lama. Ada banyak kisah-kisah yang demikian. Pada tahun Yobel semua itu akan dikembalikan menjadi hak milik mereka. Nah, sebenarnya apa alasan Allah menetapkan Yobel bagi umat Israel? Ada beberapa alasan sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara. Ada alasan tentang hak asasi manusia, ada juga alasan tanah sebagai hak kepemilikan, karena tanah itu pada dasarnya adalah milik Allah yang diberikan kepada orang Israel dengan sebuah syarat, bahwa tanah milik mereka tidak boleh diperjualbelikan karena ini berhubungan dengan warisan. Suku-suku bangsa Israel tanahnya tidak boleh dicampur adukkan. Mereka harus mempertahankan kemurnian dari suku-suku mereka. Nah, selain itu, Yobel diberikan kepada orang Israel. Salah satunya adalah janji bagi umat Israel akan datangnya Sang Mesias. Jadi Mesias ini menjadi sebuah janji bagi bangsa Israel untuk membebaskan mereka. Seperti yang Nabi Yesaya sampaikan di dalam kitab Yesaya pasal 61,
Di sana dikatakan bahwa ada satu pribadi yang akan memberitakan satu pembebasan, menyampaikan tahun rahmat Tuhan. Kemudian ayat ini ditulis kembali di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21, di mana ketika Tuhan Yesus berada di kota Nazaret, Tuhan Yesus menyampaikan berita firman kepada umat Israel pada waktu itu di dalam Lukas 4 ayat yang ke-16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Puji nama Tuhan. Yesus adalah Yobel sejati yang dinanti-nantikan oleh setiap orang dari umat Israel. Yesus adalah pembebas yang sejati. Jika di Israel Yobel ini terjadi setiap 50 tahun sekali. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa-dosa umat manusia di muka bumi ini, maka Yobel itu terjadi sekali untuk seterusnya. Ada pembebasan bagi orang-orang yang tertawan. Tahun Yobel ini dikenal juga dengan tahun kebebasan, dikenal juga dengan hari pembalasan, dikenal juga dengan tahun penuntutan bela, dan juga tahun rahmat Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Yesus sebagai Yobel sejati, maka sesungguhnya kita sudah dibebaskan. Kita yang mengalami kemiskinan sudah diperkaya karena apa yang menjadi hak milik kita sudah dikembalikan dengan tidak terbatas oleh pengampunan dan pembebasan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan mengatakan, ketika Kristus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Di dalam perjanjian lama, tahun Yobel menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah cara pemberitahuan kepada kita yang hidup pada masa kini untuk menjalani hidup merdeka, bebas sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sudah ada pernyataan kemerdekaan daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita semua sampai saat ini. Oleh sebab itu, mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita bersyukur dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pembebasan-Mu bagi kami. Kami adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah ditebus. Kami hidup di dalam kebebasan oleh karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersikap, bertindak sebagai orang-orang yang merdeka. Memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Lembah Dieng, memberkati sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu.
cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu, yeah. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu